Sudah tampil ya Pak? Sudah. Oke, saya ya. Bapak Ibu semua, selamat sore, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasanya kita kalau ketemu lewat grup WA saja ya. Jadi ini saya alhamdulillah suatu kehormatan ya, diberi ruang dan waktu oleh Pak Zul spesial ya untuk memberikan sedikit ya, materi terkait dengan apa itu standar manajemen laboratorium ISO 1125. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Zul ya, karena di grupnya Pak Zul luar biasa ya. Saya mohon izin Pak Zul, beberapa contoh-contoh dokumen yang ada di tempatnya Pak Zul, saya beberapa download Pak Zul, dan ternyata sangat bermanfaat. Dan harapan saya juga tidak hanya menerima manfaat ya, tapi juga bisa sedikit memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Semoga ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Kata orang kan ini Pak, kenal maka tak sayang ya. Jadi ini profil saya Pak. Saya sebenarnya setiap hari itu masih bekerja Pak di sebuah instansi pemerintah ya. Kebetulan namanya BPMHP Semarang, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan ya. Dan di BPMHP saya diberi amanah. Amanahnya macam-macam Pak. Analis kimia ya, panelis sensori ya, kemudian saya juga sebagai ya penjaminan mutu lah. Kita sudah ada ISO ya. ISO 1125, ISO 9001 dan ISO 65 LS Pro. Kemudian untuk kompetensi pengujian saya di pengujian kimia, fisika dan sensori. Kemudian saya juga beberapa kali diminta mendampingi lab untuk terkait memberikan materi terkait dengan ISO 1125. Itu Bapak Ibu ya, perkenalan dari saya. Hari ini ada beberapa konten. Yang pertama, saya kepengen opening dulu nih. Saya tidak langsung membahas ke standar ISO 1125, tapi saya pengen opening dulu. Yang pertama, lab itu kenapa sih harus ada? Pentingnya kenapa? Kemudian yang kedua, di lab itu ada satu rule ya, atau ada satu aturan yang mengatur, yang namanya decision rule, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu perlu ketahui, karena penting ini decision rule. Kemudian yang ketiga, apa sih resiko apabila lab itu tidak menerapkan satu standar? Resikonya apa? Kemudian nanti saya juga memberikan terkait dengan GLP ya, Good Laboratory Practices, dan standar untuk ISO 1125. Tapi ini pengenalan ya Mbak Ibu ya, karena waktunya hanya 45 menit ya. Yang pertama pentingnya laboratorium. Bapak Ibu yang saat ini bekerja di perusahaan ya, pasti mengetahui ya, bahwa perusahaan itu punya kewajiban setiap bulan itu wajib ada hasil pengujian terkait dengan polutan yang dihasilkan. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaannya itu menghasilkan polutan, baik itu padat, cair atau gas, itu wajib ada uji laboratorium, Bapak Ibu. Jadi sebuah perusahaan apabila menghasilkan sebuah polutan itu tidak bisa hanya dengan visual saja. Kita melihat ada cerobong asap tebal dari perusahaan, kemudian kita memberikan vonis atau justifikasi. Ini sudah mencemari, ini nggak bisa. Ini wajib ini hukumnya dilakukan oleh laboratorium. Biasanya namanya laboratorium lingkungan. Yang kedua ini, kalau Bapak Ibu membeli beras, tanpa disadari kita mungkin tidak mengetahui ya, karena beras itu sebenarnya ada kelasnya. Kelas yang paling rendah itu namanya beras medium, Mbak. Paling murah. Medium itu beras premium. Ada lagi beras organik. Pertanyaannya, kita bisa nggak memberikan justifikasi beras itu premium, medium atau organik hanya visual saja? Tidak bisa. Harus ada uji laboratorium dan harus mencantumkan itu. Jadi kalau kita membeli beras, itu wajib ada label ya. Itu bagian dari sertifikasi produk yang menyebutkan berasnya premium atau medium, karena itu berpengaruh ke harga. Jadi ini fungsi laboratorium yang kedua, mencegah adanya kecurangan atau istilahnya economic fraud.
penipuan ekonomi. Yang ketiga ini ya Pak Ibu, itu sudah kita sering lihat ya, kalau kita lewat di sebuah jalannya ini dia sudah beton itu ada kelasnya ya, ada ton K400, K300, K275 yang menunjukkan kualitas beton. Semakin dia tinggi, itu artinya beton itu atau jalan itu mampu dilewati beban kendaraan yang semakin berat. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, bisa nggak kita memberikan kesimpulan betonnya kelas berapa hanya dengan melihat saja? Nggak bisa. Ini harus dilakukan uji laboratorium. Ini yang biasa melakukan lab sipil. Karena saya pernah lihat alatnya di lab sipil yang ada di Malang. Itu lab sipil itu yang bisa memberikan kesimpulan betonnya kelas berapa. Jadi nggak bisa hanya dengan visual saja. Berikutnya ini, saya misalkan beli produk nugget misalkan. Di nugget itu kan ada kewajiban ya. Semua produk-produk pangan itu di dalam kemasannya itu wajib mencantumkan adanya kandungan gizi. Itu wajib itu, selain tanggal expired dan lain-lain. Bisa nggak kita melihat ya, misalkan produk itu ya, kandungan proteinnya 17%, kemudian ada DHA-nya, ada asam aminonya, ada mineralnya, zat besi, tanpa kita melakukan pengujian di laboratorium. Jelas nggak bisa. Ini hukumnya wajib ini. Ingredient, pemenuhan gizi, termasuk keamanan pangan, kandungan logam berat itu wajib dilakukan uji laboratorium. Nah, ini kebetulan lab-lab pangan ini termasuk lab saya ya. Saya kebetulan tiap hari kerjanya yang melakukan pengujian terkait dengan kandungan gizi dan keamanan pangan. Ini yang barusan tadi siang saya melakukan pengujian logam berat itu. Berikutnya ini ya Pak Ibu. Beberapa tahun yang lalu kan kita sering, mohon maaf ya, bukan sering ya, kita digegerkan oleh adanya berita pembunuhan dengan menggunakan ini ya, kopi sianida. Bapak Ibu, nggak terpikir nggak kira-kira? Kalau kita melihat ya, yang namanya racun itu banyak ya. Racun ini nggak cuma sianida, bisa arsen, bisa yang lain-lain. Tapi kenapa polisi berani memberikan keyakinan bahwa yang ditambahkan di kopi itu sianida? Itu pasti hasil uji laboratorium. Nggak mungkin ini kalau nggak ada uji laboratorium. Jadi ini fungsi laboratorium yang berikutnya, forensik. Termasuk ini. Ya. Kalau kita membeli kosmetik, terutama yang ibu-ibu, ini hati-hati ya, karena banyak beredar banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, ya. Terutama hidrogenol dan merkuri, katanya pemutih. Ya. Ini juga sama. Untuk membuktikan apakah suatu produk ada merkurinya, itu wajib dilakukan uji laboratorium. Ya. Ini saya hanya ngambil contoh hanya 6. Lingkungan, pangan, kesehatan, forensik, kemudian kualitas beton. Ya. Yang lainnya banyak itu fungsi laboratorium. Jadi laboratorium di sini ini indikator kemajuan suatu bangsa. Dan saya yakin Bapak Ibu yang peserta hari ini yang hadir di webinar hari ini, ketika bekerja di perusahaan, ketika merilis suatu produk dijual ke pasar, itu salah satu indikatornya harus selalu uji fungsi dari laboratorium itu pasti, terutama untuk panganan. Pangan itu sesuatu yang kritis. Apa yang dimaksud dengan laboratorium pengujian? Jadi lab pengujian ini kalau didefinisikannya, ya laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian. Pengujian di lab itu jenisnya banyak ya. Ada pengujian fisika, ada pengujian kimia, ada pengujian biologi, ada pengujian sensori, ada kelistrikan, dan lain-lain. Jadi jenisnya itu banyak.
Contoh, kalau saya ngambil contoh, saya pernah masuk ke suatu lab sipil ya, yang menguji beton. Itu jelas dia tidak ada beker, kemudian Erlenmeyer, reagen-reagen nggak ada. Karena banyak pengujian fisika. Jadi persepsi kita di sini terkait dengan lab pengujian itu bukan harus ada glassware, instrumen, enggak. Jadi jenisnya banyak. Kalau didefinisikan pengujian itu ya kegiatan teknis, penetapan, penentuan lebih atau sifat suatu produk, bahan, organisme, fenomena fisik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi kalau kita melakukan pengujian itu wajib hukumnya ikut suatu metode pengujian. Jadi nggak boleh kita membuat metode sendiri. Wajib itu. Sebuah laboratorium pengujian itu bukan sebuah organisasi yang sederhana. Kalau dilihat gambarnya kan hanya itu seperti itu ya. Ada sampel masuk, kita melakukan pengujian, nanti kita mengeluarkan sertifikat analisis. Tapi lab pengujian itu suatu organisasi yang kompleks. Yang pertama, dia melibatkan bahan baku. Bisa sampel, bisa reagen, bisa bahan kimia, bisa bahan penunjang. Yang kedua, dia melibatkan sebuah proses. Lab itu harus ikut suatu metode pengujian yang baku ya. Dia harus ikut metode pengujian, harus ikut SOP. Sebenarnya juga banyak. Yang ketiga, lab itu pasti ada yang namanya alat atau equipment ya. Bisa dalam bentuk glassware, bisa alat ukur, bisa alat instrumen. Dan yang keempat, semua ini harus ada yang mengerjakan ya, yaitu SDM. SDM lab juga berjenjang. Ada analis, ada laboran, ada penyelia, ada manajer teknis. Ini tugasnya masing-masing. Jadi sebuah lab itu bukan sebuah organisasi yang sederhana. Karena ketika dia mengeluarkan hasil pengujian atau COA, Certificate of Analysis, hasilnya itu harus valid, harus benar, harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Harus reliable. Ya. Makanya di dalam lab itu ada satu ya, aturan ya, yang mengikat, aturan yang mau tidak mau harus diikuti oleh semua personil lab, yaitu decision rule. Decision rule itu gini ya, saya sedikit bercerita. Misalkan ada sebuah pelanggan, ada seorang pelanggan datang ke tempat kita. Pak, saya membawa sampel nugget ikan. Tolong saya minta diuji kandungan proteinnya. Tidak sesederhana itu, Pak Ibu ya. Tidak saya mengeluarkan sertifikat hasil pengujiannya 17%, nggak sesederhana itu. Kadang-kadang pelanggan itu minta, Pak, dengan angka 17% itu tolong saya berikan keputusan apakah ini sudah masuk standar atau enggak. Ini harus ada sertifikat ini. Dan biasanya pelanggan minta. Jadi pelanggan itu tidak mau hanya hasil uji saja. Dia minta decision. Produk saya oke enggak ini? Nah ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau kita buka SNI, yang buahnya itu ya, rata-rata untuk penentuan kadar timbal dalam sebuah produk, itu rata-rata 300 ppb. Artinya apa? Kalau saya melakukan pengujian di dalam suatu produk pangan, nilainya 100 ppb, itu artinya produk itu accept, diterima. Tapi kalau saya melakukan pengujian kok nilainya lebih dari 300, itu reject itu. Reject, nggak boleh dikonsumsi, harus di disposal ya, harus dibuang. Ya, inilah fungsinya lab. Jadi lab itu tidak boleh membuat kesimpulan, tidak boleh membuat kesalahan. Sorry. Ya. Contoh nih, seharusnya produk ini 100 nilainya. Tapi karena saya salah preparasi, salah ngitung, salah SOP, maka menjadi 350 misalnya. Maka nasib produk itu berubah. Seharusnya diterima jadi ditolak kan? Dan sebaliknya. Nah, ini nggak main-main ya kalau hanya 1 kilo
Kalau hanya 1 kilo nugget aja harganya murah kan, paling 50.000. Tapi kalau 1 kontainer itu berapa miliar kerugiannya. Jadi lab ketika melakukan pengujian itu hukumnya wajib ya, fardu ain nih. Tidak boleh membuat kesalahan. Hasilnya harus valid, harus betul, harus presisi, harus reliable. Ya. Ini saya memberikan satu contoh saja. Kebetulan saya ngambil dari satu sertifikat hasil pengujian atau COA, Certificate of Analysis. Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi ada satu pengujian, sampelnya kebetulan fabrik ya atau kain. Ya. Dia dikerjakan dengan menggunakan metode ISO 3071 ya, metode pengujian. Hasil pengujiannya 6,7. 6,7 ini kita bandingkan dengan requirement-nya. Kebetulan dia minta ya bahwa produk itu dianggap accept apabila nilainya di antara 3,5 dan 9,5. Maka hasilnya pas. Tapi kalau pH-nya misalkan 9,8 ya fail, gagal. Jadi sedemikian luas ya peran lab, bahkan bisa menentukan hitam putih nasib suatu produk. Ini boleh dikonsumsi atau tidak, boleh dipakai atau tidak, boleh jalan atau tidak. Makanya sedemikian pentingnya lab itu perlu ada suatu panduan yang mengatur. Perlu ada suatu rule ya yang mengatur ya. Nah ini sebelum saya masuk ke panduan itu saya nambahkan ya. Jadi ini beberapa resiko lab yang tidak berstandar. Oh iya, sedikit tambahan ya Pak Ibu ya. Lab itu untuk dapat terakreditasi ISO 1725 itu hukumnya wajib nggak? Wajib Pak Ibu. Bapak Ibu nanti silahkan download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Itu namanya Undang-Undang SPK ya, sertifikasi dan penilaian kesesuaian. Itu sudah disebutkan itu. Semua lab apabila dia melakukan kegiatan pengujian dan kegiatannya itu menentukan nasib suatu produk ya, itu wajib diakreditasi. Nah, ini ada beberapa berita yang saya ambil dari beberapa berita online ya. Resiko apabila lab tidak berstandar. Nah, ini contohnya nih. Ya. Jadi ini di IPB itu ada itu. Jadi ada lab, dia digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk kasus lingkungan. Dan kebetulan labnya belum akreditasi nih. Akhirnya labnya digugat itu. Karena di undang-undang kan jelas. Lab harus akreditasi, apalagi untuk masalah-masalah lingkungan ya, sensitif ya. Nah, ini digugat ini. Ini anu ya, bukan saya mengada-ada ya, saya ambil dari koran online loh ini. Ini yang kedua ini. Ya. Jadi ada satu lab, kebetulan lab medis ya. Lab medis, dia mengeluarkan hasil. Ternyata oleh pelanggan itu dia buat second opinion ya. Dia ngecek lab di tempat yang lain. Nah, hasilnya negatif. Gugat ini. Hasil labnya. Kenapa saya positif? Padahal di lab lain negatif. Nah, ini juga ini. Kalau ini bukan anu ya. Kalau ini saya menyalahkan labnya. Ya. Karena di standar itu bilang semua hasil pengujian itu harus dijaga kerahasiaannya. Jadi karena labnya ini sembrono, dia meng-share hasil pengujian ke ruang publik, ya digugat lah ya, oleh pelanggannya, oleh ininya ya, oleh yang disidang ini. Kalau ini di Semarang ya Pak Ibu ya, dia tidak menerapkan prinsip-prinsip good laboratory practices ya dengan baik, meledak itu salah satu instrumennya. Dan ini baru ya bulan Agustus kemarin. Jadi luar biasa ya kalau lab kita tidak berstandar, lab kita itu tidak ikut suatu rule ya terkait dengan pengelolaan lab yang baik ya, hanya tinggal nunggu waktu lah kayak gini ini. Bom waktu ini. Nah, tadi saya sampaikan ya Pak Ibu ya, karena lab itu kerjaannya
masuk ke area-area kritis ya. Dia bisa menentukan nasib suatu produk, bisa memberikan kesimpulan suatu perusahaan itu mencemari lingkungan atau tidak, bisa membuat kesimpulan suatu produk itu layak konsumsi atau tidak, ya. Dan harus membuat hasil pengujian yang memang reliable, valid, tidak terbantahkan. Ya. Maka perlu ada suatu aturan yang mengatur, ada suatu metode yang mengatur. Ini kita sebut yang namanya good laboratory practices. Ya. Good laboratory practices ini atau GLP ini tidak muncul tiba-tiba ya. Ini dulu yang menemukan, yang pertama kali membuat ini FDA. Ya. FDA itu BPOM-nya Amerika. Ya, karena dulu pada tahun 1978 ini di Amerika sana ditemukan adanya laboratorium yang dia melakukan kecurangan. Ya. Melakukan kecurangan termasuk membuat hasil pengujian yang fiktif ya. Membuat suatu aturan ya, good laboratory practices. Tujuannya satu ya, Pak Ibu ya, GLP ini. Jadi GLP ini tujuannya satu. Jadi ketika suatu lab itu melakukan kegiatan pengujian, maka lab itu bisa memastikan hasil pengujiannya itu tepat, akurat, reliabel, dan tidak terbantahkan. Dan dapat dipertahankan secara ilmiah ataupun secara hukum. Jadi saya ambil contoh satu saja. Saya tuh pernah bukan di ini ya. Ya hanya menanyakan lah ya. Suatu pelanggan nanya, "Pak, saya kemarin ngirim sampel. Kok hasilnya seperti ini?" Ya. Lab itu harus bisa memberikan bukti Pak, terkait dengan traceability data. Dari awal preparasi, perhitungan, kenapa hasil itu sampai angkanya misalkan 18% misalnya. Harus bisa, kita bisa membuktikan ketertelusurannya. Dan kita bisa membuktikan data yang memang benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan GLP. Kenapa harus benar? Ya karena kita kan ikut aturan decision rule ya, aturan keputusan. Intinya GLP itu ada 6 ya. Prinsip GLP itu ada 6 ya Pak Ibu ya. Jadi satu itu good planning. Kalau kamu membuat lab harus benar-benar di planning itu. Contoh kalau kita buat ruangan itu pastikan ruangannya itu memadai melakukan pengujian. Kalau beli alat itu sesuai dengan jenis pengujiannya. Ya. Kalau kita cari personil itu yang kompeten sesuai dengan pendidikan. Ya. Yang kedua good sampling. Bagaimana ngambil sampel yang baik agar mewakili satu populasi itu harus ada aturannya itu. Yang ketiga good analytical. Makanya orang-orang lab itu memang basic pendidikan itu penting. Kebetulan saya basic pendidikannya D3 saya teknik kimia, kemudian teruskan ke teknologi pangan. Kerjaannya sekarang di analis kimia dan analis sensori. Karena kalau kita tidak tunjang oleh skill yang memadai, ya nanti acak-acakan hasil kerjanya. Yang keempat, pengukuran yang baik. Pastikan kalau kita melakukan kegiatan pengukuran dan pengujian itu alatnya itu tertelusur. Makanya harus kalibrasi itu secara berkala. Yang kelima, semua hasil pengujian itu harus terdokumentasi dari awal sampai akhir. Yang keenam, agar kita melakukan pengujian itu aman, kita pulang ke rumah itu aman, sehat, maka harus menerapkan prinsip-prinsip K3 ya. Kondisinya kondusif, aman buat kita, tidak merugikan kesehatan kita. Ya. Jadi kondisi lingkungan kerjanya, akomodasinya harus perhatikan. Hubungannya apa sih antara GLP dengan ISO 13485? Jadi GLP itu baru sekedar panduan Bapak Ibu. GLP itu bukan standar ya. Saya ulangi sekali lagi ya. GLP itu panduan, aturan. Karena dia bersifat aturan, banyak yang menginterpretasikan sendiri-sendiri. Bapak Ibu silakan buka di Google ya.
JLP itu panduannya banyak. Contoh FDA itu dia mengeluarkan satu panduan JLP. WHO mengeluarkan satu panduan JLP. Sampai ke BP POM saja mengeluarkan panduan JLP. Nah, agar prinsip-prinsip JLP itu harus ketika diaplikasikan di suatu lab itu bahasanya sama ya, standar. Ya, karena kita tahu yang namanya ISO itu kan sifatnya kan equal ya, standar. Jadi yang lab di Amerika, di Indonesia, di Inggris, di Arab itu harusnya sama itu standar. Ya, maka perlu ada satu standar yang mengatur, yaitu ISO 14025. Kebetulan yang versi terakhir itu 2011. Kalau kita bedah ya, ISO 14025 dan ISO 15189 itu sebenarnya gabungan Pak. Gabungan dari JLP dan ISO 9001. Jadi Bapak Ibu yang kepengen labnya itu terakreditasi, kalau kita sudah belajar ISO 9001 ya, sebenarnya lebih bagus itu. Jadi secara teknis pengujian itu ikut acuan JLP. JLP sekali lagi saya ulangi, toolnya atau goalnya menghasilkan pengujian yang valid. Itu tujuan JLP. Valid tidak terbantahkan. Tapi di dalam JLP itu dia tidak menganut prinsip-prinsip terkait dengan manajemen modern. Nah ini makanya di 14025 itu tidak cuma aturan JLP yang masuk ya, tapi juga 9001. Karena 9001 itu kan tujuannya kan kepuasan pelanggan. Jadi harapannya pelanggan itu dapat menerima hasil pengujian dengan hasil yang valid dan puas. Harapannya itu Pak Ibu. ISO 14025. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin nanya ya, Pak, bedanya ISO 17025 dan ISO 15189 itu bedanya apa? Saya kemarin sempat buka itu 17025 dan 15189. Itu sebenarnya dua standar ini isinya sama. Yang membedakan itu hanya sampelnya. Kalau 15189 itu sampelnya spesifik, yaitu bagian biologis tubuh manusia. Bisa darah, bisa feses, bisa urin, bisa rambut. Itu masuknya lab medis itu. Ya. Jadi kalau sampelnya itu bagian tubuh manusia, bagian biologis tubuh manusia, itu yang ngatur ISO 15189. Tapi selain itu, makanan, limbah, beton, dan lain-lain, itu yang ngatur ISO 17025. Dan ISO 17025 itu yang mengadopsi dua ya. Dia bisa diadopsi oleh lab pengujian atau lab kalibrasi. Jadi, atau ini. Jadi kalau lab saya misalkan kok terakreditasi dua, lab pengujian sama lab kalibrasi, ya sertifikatnya dua. Terakreditasi sebagai lab pengujian yang kodenya LP dan terakreditasi sebagai lab kalibrasi kodenya LK. Jadi sendiri-sendiri itu. Ya. Bagaimana menilai kompetensi laboratorium pengujian? Lab ini agar dapat menghasilkan hasil pengujian yang valid, tidak terbantahkan, perlu ada standar yang mengatur, yaitu 125. Ya, dan 15189. Dan ini konsensus ya. Jadi Bapak Ibu, labnya orang Amerika, labnya orang Inggris, labnya orang Arab misalnya, lab Malaysia, itu sama standar. Ya, 17025. Sama ini. Ya. Dan kegiatan untuk menilai kompetensi itu kita sebut namanya akreditasi. Ini bedanya dengan 9001 ya. Kalau 9001 itu sertifikasi. Kalau sertifikasi itu badan sertifikasinya banyak ya. Banyak yang bisa memberikan sertifikat. Tapi kalau akreditasi itu hanya satu ya, yaitu K. Ya. Jadi akreditasi itu kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan suatu lab memiliki kompetensi dan berhak melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Bedanya itu ya.
Bedanya Pak akreditasi dengan sertifikasi. Kalau akreditasi itu hanya kan yang mengeluarkan. Tapi kalau sertifikasi itu banyak, ya, dan sertifikasi itu banyak. Nah inilah Bapak Ibu ya, klausul-klausul yang ada di ISO 17255. Ya. Jadi ini sama ya. Kalau kita belajar ISO 9001 itu kan kita kenal yang namanya PDCA ya, Plan Do Check Action. Di 19255 sama. Jadi dia ada plan, ada do, ada check, ada action. Ya. Saya sedikit mereview ya. Intinya gini Bapak Ibu ya, kegiatan plan itu kalau Bapak Ibu pengen labnya terakreditasi, ya ini dipenuhi dulu nih. Ya. Kita kerja tidak memihak, menjaga kerahasiaan, ada struktur organisasi, kemudian ada sumber daya yang memadai, ya, personel, fasilitas, alat, ketertutulan meteorologi, ya, kemudian juga penyedia eksternal dari vendor. Kemudian kita harus punya dokumen. Kalau ini sudah terpenuhi dalam bentuk plan ya, kita bisa melakukan kegiatan do. Do ini adalah kegiatan dari kita menerima sampel sampai jadi hasil. Itu do. Untuk plan dan do, ini ranahnya GLP. Kalau kita bedah plan sama do ini GLP. Ini sangat teknis. Ya. Sangat teknis. Misalkan, apa itu yang dimaksud dengan validasi metode? Nah, ini perlu training khusus ini. Bagaimana saya ngitung ketidakpastian? Ini perlu training khusus ya. Karena ini sangat teknis. Jadi plan sama do ini ranahnya GLP. Tapi kalau cek sama action, ini ranahnya ISO 9001. Ya. Cek sama action itu semuanya ada di 9001. Pengaduan, audit, ya, analisa resiko, kaji ulang manajemen. Demikian ya Bapak Ibu ya, materi saya. Mohon maaf ya, karena ini pengantar, ya, mungkin sedikit ya slide-nya. Ya, Bapak Ibu, kok kepengen mengecek ya? Pak, saya kepengen melihat Pak, kemampuan saya terhadap ISO 125 itu sampai seberapa? Saya ada kuisnya itu ya. Silakan nanti dicek itu ya. Bisa dicoba ya. Ya, alamatnya di Bitly kuis 125. Nanti silakan nanti dicek. Itu Pak Zul, terima kasih Pak Zul. Baik, terima kasih Pak Mulyono ya. Terima kasih, nanti coba kita cek itu Pak kuisnya ya. Terima kasih Pak Mulyono. Nah, teman-teman semua ya, jadi materi ini bisa di-download di blog Quality Club ya. Mungkin sudah ada yang download ya, materi bisa di-download. Nanti kalau mau lihat kuisnya juga bisa ya, seperti itu. Baik. Oke, sekarang mungkin ini sudah ada banyak pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan dari anggota Quality Club, saya ingin bertanya dulu nih Pak Mulyono ya. Siapa? Tadi di awal disebutkan bahwa banyak sekali yang diuji, antara lain adalah makanan, ya. Kemudian ada juga beton bahkan diuji ya semuanya. Ya. Nah, sekarang ini kan lagi zaman vaksin ya Pak? Ya. Nah, vaksin itu memang diuji juga Pak, yang kita disuntik ini ya? Iya Pak, harusnya iya Pak. Saya sedikit ini ya Pak ya, membedah ini ya kasusnya. Jadi sedikit informasi ya Bapak Ibu semua ya. Jadi sebuah lab ketika dia itu melakukan sebuah kegiatan pengujian itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. 72 itu ada yang namanya validasi. Validasi itu proses pembuktian. Lab kita itu mampu melakukan suatu metode pengujian sesuai dengan metode baku. Itu namanya validasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu kegiatan ukur, kita harus hitung itu, tidak pastinya berapa. 76 itu.
Kemudian kalau kita menerima sampel, kemudian kita mau menerbitkan sertifikat hasil pengujian, kita wajib menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu hasil pengujian. Dan klausulnya banyak itu, Pak. Dari A sampai L itu. Macam-macam itu. Jadi bisa dikatakan ya, kalau saya boleh memberikan jaminan ya, kalau labnya sudah terakreditasi, itu kecil kemungkinan kesalahannya. Ya, termasuk vaksin, Mbak. Jadi vaksin itu pasti ada, saya nggak hafal ya, Pak. Ini terkait dengan biologi ya. Biologi. Mungkin ada uji efektivitas. Ya. Jadi Pak Zul ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, kalau begitu itu pertanyaan saya. Tadi ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 6 pertanyaan. Mungkin coba saya bacakan dulu ya. Ada pertanyaannya. Ini adalah ada 6 pertanyaan yang saya rangkum dari anggota politik yang bertanya. Yang pertama adalah apa manfaat ISO 17025 bagi sebuah organisasi? Saya kira tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Tapi mungkin boleh singkat aja Pak. Manfaatnya tadi kalau nggak salah adalah sebenarnya standar 1725 itu sama dengan 9001 ya, voluntary. Tapi menjadi wajib ketika buyer itu mensyaratkan. Saya ngambil contoh satu saja Pak, di lab saya lah. Ya. Lab saya itu kan lab perikanan. Ya. Kenapa lab saya terakreditasi? Iya Pak, karena ekspor pelanggan kita kebanyakan ekspor dari perikanan. Dan ekspor dari perikanan itu bayarnya itu mensyaratkan. Kamu orang Indonesia, ketika ekspor ke sini, ke Amerika, itu wajib semua produk perikanan yang dikirim ke sana itu dilakukan oleh lab yang terakreditasi. Wajib, Pak. Ya. Tapi secara ini aneh ya, Pak, secara umum volunteer ya. Tapi menjadi wajib ketika itu buyer yang minta atau pemerintah yang minta. Contoh lab lingkungan itu wajib itu, karena itu regulasi pemerintah. Ya, tadi juga salah satunya untuk menjamin validitas ukur apa ya? Betul. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua pertanyaannya, apa saja kendala dalam pemenuhan persyaratan ISO? Jadi mungkin maksud pertanyaannya, kira-kira kalau menerapkan ISO 17025 ini, di mana yang banyak kendala Pak? Biasanya kalau di ISO 9000 itu kendalanya adalah banyak dokumen ya. Seperti itu ya. Kalau di 17025 itu di mana kira-kira kendalanya Pak? 17025 itu Pak. Jadi 17025 itu bukan sistem manajemen ya. Ini ingat ya Bapak Ibu semua. 17025 itu persyaratan kompetensi. Makanya ada beberapa klausul itu yang sifatnya ilmiah gitu ya. Saya bilang ilmiah. Contoh klausul 72 itu validasi. Itu nggak main-main itu. Buatnya susah. Ketidakpastian itu juga ilmiah. Jaminan mutu ilmiah. Ya. Kendalanya kesiapan dari lab itu. Saya sedikit memberikan gambaran. Kalau Bapak Ibu misalkan mau proses sertifikasi 9001, pengalaman lab saya ya, kita kan sudah 9001. Itu 2-3 bulan bisa lah untuk maju pada sertifikat. Tapi kalau itu sudah 25, itu berdasarkan pengalaman saya, paling cepat 8 bulan. Karena banyak hal-hal teknis tadi Pak ya. Oke. Dan ilmiah ya Pak. Sifatnya ilmiah yang susah. Betul-betul orangnya harus kompeten lah ya Pak ya di dalam laboratorium tentunya. Oke. Baik, yang ketiga, bagaimana memberikan keyakinan bahwa hasil uji sebuah lab sudah akurat? Paling gampang kita lihat Pak, apakah lab itu terakreditasi atau tidak. Paling aman. Tadi Pak Mulyono sudah sampaikan undang-undang laboratorium wajib sesuai dengan Undang-Undang 20/2014 ya Pak ya? Ya, Undang-Undang SPK, standarisasi dan penilaian kesesuaian. Oke. Ya. Berarti kalau boleh dibilang laboratorium total wajib ya Pak, walaupun dia itu ya. Ada yang boleh yang nggak wajib atau gimana Pak? Gini Pak, kalau lab itu hanya umum ya Pak, misalkan tidak persyaratan pelanggan nggak wajib Pak. Tapi kalau sudahnya sifatnya hukum ya Pak, misalkan undang-undang misalkan ini ya permasalahan lingkungan misalkan, itu wajib itu harus terakreditasi. Oke, kaitannya dengan undang-undang juga di situ ya. Betul, Pak. Baik, yang keempat, apakah semua alat ukur perlu dilakukan kalibrasi? Nah, tadi ini Bapak belum. Soal kalibrasi ini yang seringkali banyak pertanyaannya.
apakah semua alat ukur perlu ada kalibrasi? Ini juga di Quality Club kayaknya banyak pertanyaan itu. Ya. Kalau di 1125 ya Pak, di klausul 65 ya. Bapak Ibu bisa lihat klausul 65 itu namanya ketertutupan meteorologi. Itu wajib itu, bahwa semua alat ukur harus dikalibrasi. Dan saya kira tidak hanya 1125 ya, 2001 juga ada itu, ketertutupan meteorologi. Kalau itu wajib Pak. Baik. Oke. Wah, ini udah banyak pertanyaan lagi nih. Sampai saya musik bawah ya. Yang kelima, apakah ada ketentuan periode kalibrasi? Jenis alat yang harus dikalibrasi dan bagaimana menetapkan hasil kalibrasi bahwa alat tersebut masih digunakan. Artinya kita kalau mau kalibrasi itu ditetapkan 1 tahun harus kalibrasi ulang, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, atau itu bagaimana ketentuannya Pak? Sebenarnya saya Pak, ada satu dokumen nih Pak, tapi yang mengeluarkan bukan KAN ya, tapi Singapore Accreditation Council ya. Itu ada itu. Dia membuat tabel alat-alat yang harus dikalibrasi dan berapa durasinya, ada semua. Nanti saya share Pak di WA ya. Oh boleh, nanti itu ya. Jadi berdasarkan waktu ya Pak, jadi bukan berdasarkan penggunaan gitu ya. Mungkin kalau 1000 kali digunakan harus begitu. Sebenarnya Pak, kalibrasi itu ada 2 aturan ya. Dari waktu dan penggunaan. Itu kayak ganti oli lah harusnya ya. Jadi mana yang lebih dulu didapat harusnya ada pengulangan ya. Ya, ya. Tapi ada juga yang berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu nanti saya share di grup ya. Oke. Setidaknya ada acuan lah Pak tadi dari Singapura ya. Tadi ya. Singapura Accreditation Council ya. Dan pertanyaan yang ke-6 saya kira hampir sama tadi ya, apa yang kira-kira dokumen apa yang intinya adalah apa sih yang menjadi kendala dalam implementasi Bapak sudah jawab tadi. Baik, saya kira mungkin saya berikan kesempatan teman-teman sudah ada yang menulis di sini. Mungkin silakan bisa di unmute dan langsung bertanya ke forum, silakan. Ada yang mau bertanya langsung silakan di unmute. Tadi ini ada dari Ibu Neni ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja. Bu Neni atau siapa ini? Ada Pak Adrianus. Ya, Bu. Ini Pak Bu. Iya, iya Pak. Tadi masih di kantor ini kayaknya. Iya. Tanya sehubungan yang itu, kalau kita kan industri ya, labnya apa perlu untuk dapat akreditasi dan sertifikasi 17.025 itu? Gitu. Oke, silakan Pak Mulyono. Ini Bu, banyak beberapa buyer itu yang minta Bu. Ya, saya beberapa kali diberitahu ya oleh beberapa perusahaan. Pak, ini kenapa sih harus diakreditasi? Pertama, bayarnya minta nggak Bu? Kalau itu bayar requirement, ya wajib akreditasi. Yang kedua, kalau bayar nggak minta, kira-kira Bapak Ibu punya interest nggak terhadap hasil pengujian? Kalau Bapak Ibu perusahaannya itu punya interest terhadap hasil pengujiannya harus valid. Nah, itu silakan diakreditasi. Oh, jadi nggak wajib ya Pak ya? Ya, tapi ada beberapa lab yang wajib ya Bu. Lab lingkungan itu wajib. Karena yang mensyaratkan itu dari aturan pemerintah ya. Nah, ini di lab apa? Lab air mineral Pak. Oh, wajib lah tuh Pak ya? Enggak. Kalau saya penting itu Bu. Soalnya untuk aturan SNI setiap kali kita itu tuh setahun sekali minimal lab, justru sampelnya itu dikirimkan ke luar gitu untuk uji lab eksternal untuk dapat SNI ya. Jadi makanya apa kita perlu melakukan ini gitu, karena aturannya sampel itu masih harus diuji di lab
di eksternal yang sudah memiliki sertifikat Ya, akreditasi 17025 ya. Oke. Kalau seandainya tempat yang Mbak Neni bekerja sudah ada, mungkin enggak lagi kali ya. Ini minuman air minum ini ya, apa? Dalam kemasan ya? Iya. Amidis apa? Bukan. Oh, itu pesaing ya. Soalnya banyak Amidis yang di Quality Cups ya, ada berapa ya? Banyak orang di sini. Di sini juga mungkin ada yang hadir kali. Oke. Ada lagi pertanyaan Mbak Neni? Itu aja, Pak. Terima kasih. Thank you, makasih. Oke, silakan yang berikut. Pak Adrianus mungkin. Pak Adrianus, silakan Pak. Atau saya bacakan aja di sini. Oh, silakan Pak. Pak. Kecil nih suaranya Pak. Kecil Pak. Iya, saya ada satu pertanyaan Pak. Sekarang ini saya akan di Januari ini Pak akan bangun semacam pabrik Pak ya untuk pewarnaan rambut begitu Pak. Itu sementara ini kita banyak beli rambut-rambut itu kita lakukan pengujian tapi secara manual Pak. Pakai model-model tradisional. Nah sementara klien kita dari Italia itu sudah menggunakan semacam lab ya Pak ya. Nah, tapi kita tahu chemical-chemicalnya, Pak. Kira-kira kalau dalam pabrik kita yang masih sederhana itu kita membuat semacam ada lab seperti itu, untuk tahapan awal kita perlu apa ya, Pak? Maksudnya kita nggak perlu dulu kan, Pak ya, akreditasi atau apapun itu, Pak, untuk sebagai dasar ini, Pak, awal-awal, Pak. Atau kalau kita, karena di pabrik pesaing itu mereka rata-rata punya lab, Pak, untuk menentukan keaslian dari rambutnya dan lain-lain gitu, Pak. Kira-kira perlu apa ya Pak ya tahapan awal ini Pak? Pak Adrianus ya, makasih Pak ya. Gini Pak, kalau lab kita itu ya kira-kira gitu Pak Zul. Akreditasi itu tidak anu ya Pak, maksudnya tidak kita bikin set lab baru langsung akreditasi. Tahapannya nggak gitu Pak. Lebih baik kita set up dulu lab kita, operasional dulu. Ya, operasional dulu sampai menghasilkan beberapa kali hasil pengujian sudah lancar, ya operatingnya lancar, baru nanti kita proses akreditasi Pak. Ya. Jadi saran saya untuk Pak Adrianus, kalau membuat lab baru, ya pastikan semua metodologi, semua alat, semua personil dan pendukungnya itu kita lengkapi dulu Pak, sampai kita yakin ya bahwa kita mampu melakukan pengujian sesuai dengan yang pelanggan ingin ya, pengujian apa gitu. Itu Pak. Jadi jangan buru-buru nih. Kecuali kalau punya sudah lancar ya, operasional lancar, baru kita naik ke akreditasi. Dan nggak boleh ya Pak. Jadi nggak boleh itu. Kita maju ke kan, Pak, saya mau mengajukan akreditasi nih labnya. Tapi kita ngomong, sudah operasional belum? Belum Pak. Baru mau, nggak boleh Bu. Harus operasional dulu. Dan harus ada buktinya dengan adanya COA ya. Sudah berapa COA yang sudah dihasilkan? Sertifikatnya berapa? Itu ya Pak Triani. Jadi mungkin saya tambahkan yang penting juga kedua kalau seandainya bayar minta ya Pak. Betul, kalau bayar Pak. Minta ya ditunggu dulu Pak Adrianus kalau diminta baru gitu. Kalau enggak mungkin ya tadi Bapak bilang jalan aja dulu, operasional dulu sampai mapan, orangnya lengkap. Lengkap baru akreditasi kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Adrianus pertanyaannya. Silakan yang lain mungkin langsung aja ya mungkin. Oke. Ini ada Pak Rizal. Harus pada. Oh ini kayaknya sama pertanyaan tadi ya. Oke, Pak Rizal mau ajukan? Tuh, Bu Deborah. Bu Deborah, silakan. Dia tanya mengenai izin bertanya lagi tentang background pendidikan analis. Oh, ya. Yeah. Jika pendidikan analis tidak sesuai dengan pekerjaan, misalnya lulusan kimia menjadi analisa mikrobiologi,
tapi uji kompetensi analisanya sesuai kriteria yang ditetapkan. Apakah itu diakui oleh standar ISO? Wah, ini susah nih pertanyaan ini, Pak. Gimana, Pak? Bapak Ibu lihat ya klausul 62 ya, 6.2 personil. Jadi salah satu standar yang saya tahu ya untuk personil yang paling berat itu 1125. Dia itu mensyaratkan kalau nggak salah ada 6 subklausul ya. Salah satunya persyaratan kompetensi. Ya, Pak. Di dalam seseorang itu bekerja di lab itu satu pendidikan, Pak. Yang kedua itu dari training, yang ketiga dari pengalaman. 3 itu. Kalau kira-kira dia orang kimia nih disuruh melakukan pengujian mikrobiologi, misalkan basic pendidikannya nggak dapat, kejarlah dengan training. Nah ini tugasnya dari lab yang tiap lab ya, untuk meningkatkan skill dan kompetensi analisnya. Dan itu wajib ya. Saya aja bekerja hampir 14 tahun di lab, itu setiap tahun pasti saya ikut training. Karena yang namanya kompetensi itu bukan titik ya, tapi koma. Setiap hari itu harus berkembang. Itu ya Bu. Bu siapa tadi? Lupa ya. Bu Deborah. Oke. Bu Deborah ya. Dengan training Bu, kejar dengan training. Ya, ya tentunya training teknis ya Pak Ibu ya. Kalau mau ngejar kemampuan mikrobiologi, ikutlah training pengujian mikrobiologi. Kan banyak itu yang pelaku. Artinya background-nya dia apa, mengerjakan yang lain, ya silakan di training. Kira-kira gitu Pak ya, untuk mendapatkan. Berikutnya Mbak Risma. Mungkin Mbak Risma mau menyampaikan langsung. Apakah laboratorium yang sudah akreditasi 17025 masih perlu untuk disertifikasi ISO 9001? Nah, ini mungkin saya bisa bantu kali ini. Saya kira mungkin bergantung ya Pak. Apakah memang tadi ya di organisasi itu memang perlu secara internal atau ada permintaan dari customer-nya atau buyer-nya ya. Iya. Jadi kan sudah disampaikan kalau nggak salah 17025 itu kan ya. GLP teknis plus ya. ISO 9001. Yang satu untuk kepuasan pelanggan, yang satu untuk validitas ukuran ya Pak, hasil. Ya. Oke. Ya, kalau ada budgetnya oke aja. Ya. Gitu. Tempat saya Pak, tempat saya 1125 ya, 9001 juga iya. Sama LS Pro ya, 1165. LS Pro ya. Yang 15189 ini enggak ya Pak? Enggak Pak, ini medis. Belum. Medis. Oh, medis. Oh, oke. Oh iya, ini medis nih. Yang kayak tadi saya tanya ya Pak ya mengenai apa? Tadi vaksin kayak gitu ya. Ya. Oke. Baik, silakan siapa lagi nih? Ini sertifikasi. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Oh, tadi ada yang tanya nih Pak. Saya nggak tahu ini teknis banget sih. Undang-Undang Nomor 20 2014 di klausul berapa sih yang mengatakan wajib? Apa hafal nggak? Anu Pak, gini Pak, kalau di undang-undangnya nggak langsung bilang laboratorium ya Pak, tapi LPK, Lembaga Penilaian Kesesuaian itu harus terakreditasi. Bilangnya gitu Pak. Oh, Lembaga Penilaian Kesesuaian. Jadi penilaian kesesuaian itu ada 3 Pak Ibu ya. Bisa pengujian, bisa inspeksi, bisa sertifikasi. Ya. Untuk pengujian itu 1125. Untuk inspeksi itu 17020. Tapi kalau sertifikasi banyak itu. Kalau sertifikasi manajemen 17021 ya. Kalau sertifikasi produk 1165. Nah, kalau kita ini masuk dalam ranah ini, itu menurut undang-undang diwajibkan, Pak. Ya. Tapi sekali lagi untuk memperkuat ya lab-lab mana saja yang menjadi wajib, itu biasanya ada turunannya, Pak. Contoh lab lingkungan itu ada turunannya itu, ada peraturan pemerintah nomor berapa, itu yang mewajibkan lab lingkungan itu harus terakreditasi. Itu ya, Pak. Tidak spesifik labnya ya, tapi penilaian kesesuaiannya itu harus terakreditasi. Ini ada satu pertanyaan, saya kira mungkin pertanyaan terakhir ya. Saya bacakan dari Ibu Deborah tadi, informasi dari Ibu Deborah, dia nggak bisa ini ya. Apakah lab bisa menolak memberi kesimpulan tentang hasil analisa oke atau tidak? Mengingat seharusnya yang mengetahui standar sampel yang dianalisa adalah user sendiri dan lab hanya mengeluarkan hasil saja. Nah, bagaimana itu Pak?
Ini ya Pak Ibu ya. Saya sedikit mengamati lagi ya Pak Ibu ya. Ini ya. Betul ya Pak Ibu, yang dikatakan Surya ya. Tugas lab itu hanya memberikan hasil penelitian. Tapi di dalam ISO 325 itu ada yang namanya permintaan pelanggan. Salah satu permintaan pelanggan itu apabila lab minta memberikan interpretasi hasil itu harus ada. Pertanyaannya requirement-nya apa? Lah itu hidup. Kalau Bapak Ibu untuk standar baku mutunya atau requirement-nya nggak punya, ya mintalah sama pelanggan. Requirement-nya apa? Apakah ISO, apakah AWAT, apakah itu, misalkan. Minta. Jadi kita bukan pelanggan ya. Kalau kita nggak di sama pelanggan ya jangan. Akhirnya bukan. Saya sedikit mengambil contoh ya Pak Ibu. Saya itu melakukan pengujian logam berat. Tapi untuk requirement-nya beda-beda Pak Ibu. Kalau produk yang ada di Indonesia, saya pakai SNI standarnya. Tapi kalau produknya ekspor, lah ini lihat nih ekspor kemana nih? Ekspor ke Amerika ya pakai requirement-nya Amerika. Ekspor Eropa pakai requirement-nya Amerika. Sendiri-sendiri nggak mungkin sama. Jadi mohon untuk requirement-nya atau batas standarnya, baku mutunya didiskusikan dengan pelanggan. Itu ya Ibu yang mungkin yang saya bisa memberikan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Matrison. Silakan Pak Matrison. Tadi ada ajukan pertanyaan. Bisa langsung Pak Matrison. Izin Pak Mon, sedikit Pak. Ini terkait dengan hasil pengujian yang menerapkan estimasi ketidakpastian gitu. Itu sampai seberapa jauh sih penerapan itu dalam memberikan keputusan hasil pengujian gitu. Karena di situ kita akan menyampaikan rentang gitu ya, rentang hasilnya. Terima kasih Pak. Wah, ini teknis banget ya Pak ya. Harus 1 hari Pak. Ya Pak. Karena itu sering ditanyakan juga Pak. Di Pak Peterson ini di lab Pak, kerja di lab. Di lab Pak. Gini aja Pak, ini ya Pak ya. Ya mohon maaf ya Pak Julia, sedikit berpromosi. Saya kadang-kadang kan diminta itu Pak untuk memberikan materi ketidakpastian. Jadi saya itu Pak Ibu ya. Untuk 1125 itu karena lumayan lama. Jadi sering diminta oleh berbagai lembaga lab untuk mengisi training, termasuk ketidakpastian ini. Nah, itu teknis Pak. Ya, kalau Pak Matrison berkenan ya, nanti kalau misalkan saya memberikan materi ketidakpastian online, nanti silahkan Pak ikut Pak. Lah nanti dibahas tuntas tuh Pak, termasuk cara ngitungnya, cara interpretasinya. Siap, mohon maaf Pak Matrison ya, ini nggak cukup 5 menit tambah. Siap. Mohon maaf ya. Oke, Pak. Baik, saya juga lihat tadi ini teknis sekali ini, tapi menarik Pak Matrison ya. Bapak di mana? Di lab di Jakarta, Pak? Di perindustrian, Pak. Oh, perindustrian. Oke, baik. Ya, kalau ada yang mau tanya lagi silakan terakhir ya. Kita sudah jam 5 mungkin. Kalau tidak mungkin kita akan tutup seperti itu. Oke, baik kita tutup. Luar biasa Pak Mulyono ya, saya kira saya mendapat masukan yang cukup bagus untuk mengenai 17.025. Saya sendiri nggak begitu paham sekali mengenai ini. Saya senang sekali bisa ini. Saya kira juga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan Pak. Webinar yang berikut mengenai kalibrasi ya, karena seringkali tuh di quality club Pak ini kita kalau beli termometer perlu kalibrasi apa enggak gitu, karena harga kalibrasinya lebih mahal daripada beli gitu. Seperti itu kayak gitu kan. Seringkali itu pertanyaan-pertanyaan itu ya. Apakah penggaris meteran itu dikalibrasi gitu? Saya juga bingung gimana jawabnya itu ya. Mungkin kalau nanti ada waktu lah, kira-kira kita bisa bahas mengenai kalibrasi ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman Quality Club ya. Semoga yang hari ini kita dapat bermanfaat. Sekali lagi materi bisa di-download dan video ini saya rekam dan nanti akan bisa disaksikan di YouTube ya, ditonton lagi seperti itu. Kepada
Dono, terima kasih waktunya sudah memberikan ujangan yang bermanfaat buat kita semua. Kita tutup pertemuan Quality Club hari ini ya, sampai dengan yang berikut ya. Oh ya, bagi yang mau join Quality Club, saya akan coba berikan di sini ya, rupanya banyak sekali yang bukan dari luar Quality Club ya. Jadi di Quality Club juga dibahas mengenai ISO 17025. Saya berikan di sini chatnya ya, join Quality Club. Ya, tinggal Anda nanti menulis di formulir pendaftaran. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Quality Club. Sampai jumpa kita di Quality Club webinar yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.